Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dengan izin Allah, pada kesempatan malam hari ini Allah pertemukan kita, Allah kumpulkan kita di tempat yang insya Allah tempat yang terbaik di muka bumi ini, ya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan membahas tentang kaitan dengan ilmu atau ulumul Quran. Pada kesempatan malam hari ini kita akan berbicara tentang rekaman dan juga penyusunan Al-Quran. Pertama, kita akan mulai dari bagaimana pendekatan Barat, ya, dalam studi Al-Quran. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, orang-orang orientalis, ya. Jadi orang-orang orientalis mereka banyak yang sama seperti kita, mempelajari, mendalami Quran, tapi tentu dengan diawali niat bukan karena cinta kepada Quran, ya. Kalau Bapak Ibu kan mempelajari Quran, mendalami Quran karena cinta kepada Quran, ya. Tapi orang-orang orientalis mereka mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran itu bukan karena kecintaan terhadap Al-Quran, ya. Akan tetapi mereka mencari-cari cara bagaimana kemudian justru bisa menggoyahkan keimanan dan keyakinan kaum muslimin terhadap Al-Quran. Ya, ada banyak pendekatan sebetulnya. Ada banyak pendekatan Barat dalam studi Al-Quran. Ini minimal saya sampaikan ada 3 poin, ya, cara Barat dalam pendekatan terhadap studi Al-Quran. Yang pertama adalah pendekatan mereka yaitu dengan critical historism, ya. Jadi kritik historis, ya, nanti kita akan lihat kritik historis seperti apa. Kemudian yang kedua fenomenologis, ya. Kemudian yang ketiga historis fenomenologis, ya. Ada banyak pendekatan sebetulnya, ya, ada banyak pendekatan, tapi minimal 3 ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Apa itu yang maksud dengan historis? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita meyakini bahwa Quran itu turun dari Allah kepada Rasulullah SAW melalui siapa? Melalui malaikat Jibril. Dan kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya bagaimana malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasul, ya, dengan beberapa cara, mulai dari menyerupai dalam bentuk manusia, ya. Jadi malaikat Jibril menyerupai bentuk manusia. Kemudian juga malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, ya. Sebagaimana yang Nabi SAW lihat itu ketika di Gua Hira. Tapi pendekatan Barat, mereka dengan cara historis, mereka menganggap bahwa wahyu itu bersifat natural, ya. Jadi wahyu itu bersifat natural, bukan supernatural. Kata mereka tidak ada malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, ya. Bahkan mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu hanya inspirasi Muhammad yang muncul dari pikiran alam bawah sadarnya, ya. Kenapa mereka menganggap begitu, Bapak Ibu sekalian? Ya.
Kata mereka bahwa Quran itu adalah hasil imajinasi, ya, hasil pikiran bawah alam sadarnya Rasulullah SAW itu karena mereka buktikan dengan Nabi itu suka berkholwat. Apa kholwatnya Pak? Menyepi, ya. Makanya kalau dulu bahkan sekarang juga dalam kitab-kitab fikih itu idza dakhalal khala, ya, apabila kamu masuk al khala, ya, al khala itu tempat yang sepi, ya, tempat yang sepi. Artinya kalau di kita mah ya al hamam gitu ya, kamar mandi, toilet, itu al khala, tempat yang sepi. Makanya kalau di kamar mandi itu kedah sepi, ya, tekengeng nyanyi. Ya, aduh di kamar mandi gogorowokan gitu ya, bari nyanyi gitu, ya, gitu, ya. Bahkan dianjurkan ketika ada yang bertanya pun nggak usah dijawab kalau kita sedang di kamar mandi. Nah, al khala itu tempat yang sepi. Nah, kata mereka Muhammad itu menyendiri di Gua Hiro, ya. Nah, karena beliau menyendiri, akhirnya kemudian beliau dapat inspirasi. Apa inspirasinya? Ya yang sekarang, yang 114 surat, 30 juz. Ya. Ada manusia yang bisa buat inspirasi 30 juz seperti itu? Nggak akan bisa. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an Allah menentang kepada siapapun. Ya. Seandainya manusia dan jin berkumpul untuk membuat satu surat saja, tentu mereka tidak akan bisa. Jangankan satu surat, satu ayat saja buat Quran, nggak akan bisa. Ya. Orang-orang Arab itu kan orang yang pandai bahasa Arab, tapi mereka nggak bisa, ya, nggak bisa bikin sesuatu yang sama dengan bahasa Quran, ya. Nggak bisa, gitu, karena beda, ya. Karena Quran itu adalah mukjizat. Jangankan isinya, Bapak Ibu sekalian, ya, lafaz-lafaznya, ya, itu merupakan i'jaz, ya, kemujizatan Al-Qur'an. Ya, kita merasakan betul bagaimana nikmatnya membaca Quran, ya, indahnya bahasa Quran. Ada yang ujungnya ha, ya, seperti surat Asy-Syams, ya, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha, terus begitu, ya. Ada juga yang belakangnya ats gitu, ya. Itu keindahan Al-Qur'an, ya. Nah, itu Bapak sekalian, ya. Jadi secara historis pendekatan barat dalam studi Al-Qur'an, mereka mengatakan bahwa tidak ada itu yang namanya malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, itu nggak ada, ya. Nyampein wahyu 30 juz 114 surat itu nggak ada. Kenapa? Karena kata mereka itu hanya sesuatu yang muncul dari pikiran alam bawah sadar seseorang yang bernama Muhammad, ya, gitu. Itu tuduhan mereka. Kemudian yang kedua, secara fenomenologis mereka menganggap bahwa Al-Qur'an itu merupakan hasil adopsi, ya. Jadi hasil adopsi Nabi Muhammad dari tradisi Yahudi. Ya. Jadi mereka bilang kalau Quran itu benar-benar dari Allah, gitu ya, firman Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad, lah kenapa banyak ajaran-ajaran dalam Islam, begitu juga ada ayat-ayat dalam Quran itu adopsi, hasil copy paste, ya, dari tradisi Yahudi, ya. Ini kata Abraham Geiger, ya. Bukan GR, ya. Bukan Abraham GR, ya, gitu. Kita lihat, ini contoh. Kata mereka ini hasil adopsi dari ajaran Yahudi, ya. Di antaranya adalah kosakata Al-Qur'an. Yang pertama adalah Jannatu Aden. Bapak Ibu
Kalau Jannatu Aden itu biasanya kalau di kita apa artinya? Surga Aden. Ya, Aden itu apa artinya, Pak? Ya, Aden itu kebahagiaan. Ya, Jannatu Aden itu surga kebahagiaan. Ya. Nah, nanti kita lihat bagaimana dalam pandangan Yahudi. Ternyata dalam kitabnya orang Yahudi juga sama. Itu ada kalimat Jannatu Aden. Ya. Kemudian yang kedua Jahannam. Ya. Nah, kalau di kita Jahannam apa artinya, Pak? Ya. Neraka ya. Jadi neraka Jahannam. Ya. Kemudian juga ada Rabbani. Ya, Rabbani. Ya. Kunu Rabbaniyina. Ya. Jadilah kalian orang-orang yang Rabbani. Ya. Itu dari kata Rob. Ya, Rob. Ya. Di dalam surat Al-Fatihah ada kalimat, ada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Robba. Ya, Robba itu yang mengurus, yang mengatur, ya, itu namanya Rob. Oleh karena itu di dalam surat Al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah itu adalah Rob. Kenapa? Karena Allah itu adalah yang mengatur, yang mengurus alam semesta ini. Ya. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah Maha mengetahui. Ya, gitu. Itu Rabbani. Kemudian ini kosakata dalam Al-Quran, yang ada dalam Al-Quran. Jadi ini tiga-tiga ini ada. Sebetulnya ada 14 ya. Ada 14 kosakata yang menurut mereka itu adalah hasil copy paste dari kitab Talmud, ya. Ajarannya orang-orang Yahudi. Ya, ada 14 itu. Nah, saya sampaikan 3, Jannatu Aden, kemudian Jahannam, kemudian Rabbani. Ya, nanti ada lagi Tabut. Ya, Tabut itu dari kata mereka dari ajaran Yahudi. Kemudian apa tradisi Yahudi? Konsep salat khauf, ya, salat khauf. Ya. Salat khauf itu apa, Pak? Ada yang pernah salat khauf? Belum pernah ya? Ya. Jadi salat khauf itu adalah salat ketika sedang takut. Ya. Jadi salat dalam kondisi takut. Nah, kalau dulu salat khauf itu dilakukan ketika perang. Ya. Jadi ada salat khauf namanya. Jadi salat dalam kondisi perang, di mana ketika dalam kondisi perang satu shaf mereka salat, maka shaf yang belakang mereka berjaga. Ya. Jadi tidak semuanya salat, karena khawatir kalau semuanya salat musuh nyerang. Ya. Jadi ada yang berjaga, ada yang salat. Nah, salat khauf. Dan ternyata itu kata mereka ada dalam kitab dalam kitabnya orang-orang Yahudi, ada salat khauf namanya. Kemudian juga legitimasi tayamum. Ya, kita tahu dalam kitab-kitab fikih itu ada pembahasan berkaitan dengan tayamum. Nah, kata mereka tayamum itu ada dalam ajaran Yahudi. Ya. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu sekalian, Jannatu Aden. Ya. Nah, Jannatu Aden di dalam Al-Quran ada ya Jannatu Aden. Kata mereka, apa itu Aden? Ya. Kata Aden dalam bahasa Arab itu bermakna kesenangan atau kebahagiaan. Ya, salah satu nama dari nama surga. Sedangkan menurut Geiger, pada dasarnya kata ini berasal dari bahasa Ibrani. Dalam agama Yahudi, Aden adalah nama dari satu daerah yang dihuni oleh orang tua mereka, yaitu Adam dan Hawa. Bagian daerah yang mereka tempati ini berupa kebun pohon yang biasa disebut dalam Injil dengan Taman Eden.
ya. Jadi ada Taman Eden. Nah, jadi kata mereka ini bukti bahwa ada kosakata di dalam Al-Qur'an yang itu adalah copy paste ya dari kitabnya orang Yahudi. Ya, gitu. Ini contohnya Jannatu Aden, kata mereka itu adalah Taman Eden. Ya, di kita ya Taman Eden, Pak. Ya, ada juga Lia Eden ya. Gitu. Taman Eden ada di kita? Tidak ada ya. Nah, ini. Kemudian yang kedua, Jahannam. Ya. Jahannam yang kita terjemah, kita fahami bahwa itu adalah neraka, yang sering kita sebut dengan neraka Jahannam. Kata ini juga diklaim berasal dari Yahudi, ya, karena kata Jahannam mengacu pada lembah Hinnom, yaitu suatu lembah yang penuh dengan penderitaan. Karena simbol dari penderitaan, kemudian mendorong penggunaan Hinnom menjadi Gehinnom dalam kitab Talmud untuk menandakan neraka. Ya, jadi dalam kitab Talmud, ya, orang-orang Yahudi mengatakan, jadi Jahannam itu adalah suatu lembah yang penuh dengan penderitaan. Ya, suatu lembah yang penuh dengan penderitaan, maka disebut dengan Jahannam. Ya, nah, ya kalau maknanya di kita juga hampir sama. Ya, karena Jahannam itu adalah tempat bagi orang-orang yang akan mengalami penderitaan, ya, siksaan, gitu. Jannah, surga itu bagi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan, sedangkan Jahannam itu adalah tempat bagi orang-orang yang akan merasakan penderitaan. Kemudian tadi yang ketiga apa? Rabbani. Ya. Kata mereka, kata ini dianggap berasal dari Yahudi karena akhiran an pada kata Rob, yang berarti Tuhan kita atau guru. Menurut Geiger, akhiran an seperti itu adalah hal yang biasa dalam bahasa Yahudi yang bermakna pendeta atau rahib. Ya, seperti pada kata Robban dan Ruhban. Dalam Quran ada, ya, Ruhban. Ya, itu yang mananya adalah pendeta. Nah, menunjukkan bahwa kenapa ada kata-kata ini dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Apakah ini hasil copy paste dari agama sebelumnya atau bagaimana? Ya, kalau menurut Imam Asy-Syafi'i, ya, Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan tidak ada kosakata yang diambil dari bahasa-bahasa yang lain, karena bahasa Quran itu murni adalah bahasa Al-Quran. Itu Imam Syafi'i tegas, ya. Jadi kalaupun ada kata-kata misalkan yang menurut pandangan kita itu adalah bahasa Ibrani gitu, itu bukan bahasa Ibrani, ya, itu bahasa Quran. Itu kata Imam Syafi'i. Jadi nggak ada copy paste ngambil dari kitab-kitab yang sebelumnya, karena Quran ini murni turun dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nggak ada ngambil copy paste dari kitab-kitab sebelumnya, nggak ada. Itu kata Imam Syafi'i, ya. Nah, adapun ulama-ulama yang mutaakhirin, ya, kalangan mutaakhirin, itu mereka menganggap bahwa bisa saja ada bahasa-bahasa yang diambil dari bahasa mereka, tapi kemudian maknanya diluruskan oleh Quran. Gitu, ya. Itu kalau kata ulama mutaakhirin, ya. Jadi ada bahasa-bahasa yang diambil dari bahasa mereka yang kemudian maknanya ini diluruskan sesuai makna yang benar, tidak makna menurut pandangan mereka, ya. Nah, wallahu alam, itu pandangan para ulama, ya, menyikapi tuduhan-tuduhan dari kaum orientalis ini. Baik, Bapak Ibu sekalian,
Apa contoh yang lain tadi? Tradisi ya. Jadi tradisi sholat khauf ya. Kata mereka 3 posisi ini juga terdapat dalam surat 10 ya, X13. Dengan kata lain, konsep sholat dalam kondisi berbahaya atau peperangan yang disebut dengan sholat khauf terdapat dalam agama Yahudi dan juga Islam. Kesamaan inilah yang dianggap Geiger sebagai peminjaman tradisi. Itu menurut Geiger ya. Kemudian juga dalam ajaran Talmud ya, terkait dengan tayamum ya, air adalah salah satu sarana untuk bersuci. Bila tidak ada air, maka pasir bisa menjadi alternatif utama. Begitu juga hanya dalam agama Islam yang memperbolehkan tayamum sebagai sarana bersuci. Ya. Nah, ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ya, sedikit saya memaparkan tentang bagaimana pendekatan barat terhadap Al-Qur'an, ya. Ini tadi historis, kemudian fenomenologis, kemudian yang ketiga apa? Historis fenomenologis. Nah, kalau historis fenomenologis itu seperti apa tuduhan mereka? Tuduhan mereka bahwa Quran itu sebagiannya dari Allah, sebagiannya dari Nabi Muhammad. Nah, itu tuduhannya begitu, ya. Jadi mereka masih mengakui bahwa ada wahyu yang memang turun dari Allah, ya, turun dari Allah. Tapi ada yang sebagiannya itu turun dari, bukan turun, itu datang dari Nabi Muhammad SAW sendiri, ya, gitu. Jadi ada yang wahyu dari malaikat Jibril, ada yang inspirasi beliau, gitu, ya. Cek Nabi teh. Nah ini tambahan, nah ini tambahan. Nah itu pandangan mereka terhadap Al-Quran. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, tentu para ulama ya, yang mereka para cendekiawan ya, orang-orang yang ahli dalam bidang ilmu, mereka bisa menjawab tuduhan-tuduhan mereka ya, orang-orang orientalis, bahwa dan ini yang kita yakini, kita imani, sebagaimana dalam kitab-kitab ulumul Quran ya, dijelaskan tidak ada satu ayat pun, bahkan tidak ada satu huruf pun yang hasil inspirasi dari Rasul, ya, semuanya murni datang dari Allah, ya. Termasuk nanti kaitan dengan tata letak Bapak Ibu, ya, tata letak. Kenapa surat Al-Fatihah disimpan di awal, surat An-Nas disimpan di akhir, gitu ya. Jadi Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ini susunan ini siapa yang bikin? Tata letak surat ini siapa yang bikin? Hasil ijtihad Rasul bukan? Pak, tata surat Al-Quran, tata letak Al-Quran saat ini, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, ini hasil ijtihad Rasulullah bukan? Bukan, ya. Ini bukan hasil ijtihad daripada Rasulullah SAW, ya. Karena susunan Al-Quran yang ada sekarang ini adalah kemukjizatan. Artinya Rasul hanya ditugaskan, ya, Rasul hanya ditugaskan oleh Allah, ya. Beliau tidak ada campur tangan sedikit pun. Karena kalau ada campur tangan dari Rasul, maka mungkin saja ada ayat-ayat yang disembunyikan oleh Rasul, ya. Contoh, ada nggak Pak di dalam Al-Quran ayat atau surat yang membicarakan tentang kesalahan Rasul gitu? Ada, ya. Ada 10 ayat ya di dalam Al-Quran yang ayat ini justru menegur Rasul, ya. Andai kata Quran itu bukan datang dari pribadi beliau, maka secara logika gitu, mestinya ayat-ayat yang menegur beliau gak usah disampaikan, ya, disembunyikan saja, gitu. Gak usah disampaikan. Kenapa? Karena ayat itu berbicara tentang diri beliau, ya. Apa contohnya Pak? Abasa, ya,
surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ditegur oleh Allah, ya. Gitu. Walaupun di situ Allah tidak, inilah bentuk kelembutan Allah kepada nabinya, tidak langsung menyebut nama beliau, ya, tapi dengan menggunakan kata domir, ya, disembunyikan. Abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan berpaling, ya. Anja'ahul a'ma, ketika datang orang yang buta. Nah, itu teguran Allah kepada beliau. Ini nggak disembunyikan sama beliau, disampaikan, ya. Belum lagi teguran Allah kepada beliau kaitan dengan mengharamkan yang halal, ya. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka, wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah? Tabtaghi mardata azwajik, karena engkau hanya ingin mengharapkan keriduan dari istrimu. Gitu. Ditegur oleh Allah, ya. Kan kalau kita sebagai manusia biasa malu gitu, ya. Ya, tapi Nabi tidak malu. Kenapa? Ini mesti disampaikan kepada umat, karena beliau itu hanya sebagai penyampai saja, ya. Ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Baik, kaitan dengan penyusunan Al-Quran, itu kita lihat penyusunan Al-Quran pada periode Mekah, ya. Pertanyaannya Bapak Ibu, ketika periode Mekah sudah ada penulisan Al-Quran belum? Ya. Ketika periode Mekah, apakah sudah ada penulisan Al-Quran? Ya. Jadi begini, saya di dalam buku, ya, ada buku namanya tentang orientalisme Al-Quran, ya, orientalisme Al-Quran. Jadi orang-orang orientalis mereka mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu belum pernah terjadi penulisan di zaman Rasul, ya, kata mereka. Jadi Al-Quran itu belum pernah terjadi penulisan di zaman Rasul, sehingga kata mereka sesungguhnya Al-Quran itu baru mulai ditulis di zamannya para sahabat, ya. Artinya bahwa Al-Quran itu ada sesuatu yang memang muncul dari manusia, bukan benar-benar murni dari Allah, ya. Buktinya apa? Di zaman Rasulnya masih hidup saja itu belum ada penulisan Al-Quran. Itu kata orang-orang orientalis, ya. Nah, ternyata kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, dalam sejarah penulisan teks Al-Quran itu pada periode Mekah itu sudah ada penulisan Al-Quran, ya. Jadi nanti ada penulisan Al-Quran itu ada periode Mekah, kemudian juga ada periode Madinah, ya. Memang ketika di periode Mekah, orang-orang yang bertugas untuk menuliskan ini masih terbatas, ya, masih terbatas. Sedangkan nanti ketika di periode Madinah itu kemudian Nabi membuat satu tim. Ada tim namanya tim penulis Quran, ya. Dan Nabi selalu mengecek kepada mereka, kepada tim yang menulis Quran ini. Dan ada pesan yang sering Nabi sampaikan kepada para penulis Quran ini, ya. Apa pesan Nabi? Nabi berpesan, kalian tidak boleh menulis apapun dari aku kecuali hanya Quran, ya. Jadi tim yang jumlahnya 65, ya, yang diketuai oleh Zaid bin Sabit, ya, ketuanya itu, ya. Jadi diketuai oleh Zaid bin Sabit, jumlah timnya ada 65 orang. 65 orang ini mereka hanya ditugaskan untuk menulis Quran, ya. Nabi sering Nabi sering memanggil tim ini, kemudian Nabi bilang silahkan tulis, saya bacakan, silahkan tulis, begitu, ya. Nah, ketika di periode Mekah apakah sudah ada penulisan? Kita lihat.
Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, meskipun diwahyukan secara lisan, Al-Quran sendiri secara konsisten menyebut sebagai kitab tertulis. Ya, ini menunjukkan bahwa wahyu tersebut tercatat dalam tulisan. Kisah yang bisa kita ambil bahwa ternyata di periode Mekah itu sudah ada penulisan, ya. Walaupun memang pada saat itu kenapa belum ada pembukuan Quran? Kenapa Al-Quran belum dibukukan di zaman Nabi? Ya. Kenapa baru ada pembukuannya di zaman sahabat? Ya. Tentu kata para ulama, pembukuan baru terjadi di zaman sahabat karena ketika di zaman Nabi itu belum terlalu urgen untuk ditulis Quran atau dibukukan Al-Quran. Karena orang-orang Arab itu mereka dikenal dengan kuat secara hafalannya. Ya. Kalau di mereka kuat hafalannya, ngapain ditulis? Ya. Kan sudah kuat hafalannya. Ya. Itu sehingga belum begitu urgen, belum begitu penting untuk ada pembukuan Quran. Nah, berbeda dengan di zaman sahabat ketika Islam sudah mulai menyebar luas, ya. Kemudian terjadi kasusnya banyak orang-orang yang hafal Quran meninggal dunia. Nah, pertanyaannya nanti gimana? Siapa yang akan ngajarin Quran gitu? Kalau orang-orang yang hafalnya sudah pada meninggal, sedangkan banyak orang-orang yang baru masuk Islam, ya. Karena Bapak Ibu, bahasa Quran itu berbeda dengan bahasa Arab amiyah. Jadi amiyah itu bahasa Arab umum, percakapan sehari-hari. Itu berbeda dengan bahasa Quran gitu. Ya. Orang Arab juga harus belajar lagi, ya, untuk belajar bahasa Quran gitu. Nah, kita lihat kisah Umar dan adiknya. Ini kisahnya sudah populer Bapak Ibu sekalian. Ketika Umar hendak berniat ingin membunuh Rasul, ya. Jadi Umar sudah bawa pedang gitu kan. Wah, kieu carana mah orang kita habisi saja Muhammad lah gitu, ya. Saya akan bunuh Muhammad. Nah, Umar kemudian dia jalan sambil membawa pedang. Ketika dia berjalan membawa pedang ingin datang menemui Rasulullah. Nah, kemudian falakiyahu Nuaim bin Abdullah, ya. Nuaim berjumpa dengan Umar. Kemudian Nuaim berkata, faqala lahu, ya, kata Nuaim, aina turidu ya Umar? Mau kemana gitu, ya, wahai Umar, kamu hendak kemana? Faqala, kemudian Umar menjawab dengan nada yang penuh dengan emosi. Kata Umar, uridu Muhammadan hadas sabi alladhi farraqa amra Quraisyin wa saffahu ahlamaha wa abadinaha wa sabba alihataha fa'aqtulahu, ya, gitu. Kata Umar, saya hendak pergi menghabisi Muhammad, manusia yang telah membuat orang-orang Quraisy berkhianat terhadap agamanya, ya, karena sedikit demi sedikit banyak orang-orang Quraisy yang kemudian pindah agama. Nah, emosi Umar, ya. Kemudian juga mencaci maki tata cara kehidupan kami, ya. Kemudian juga Muhammad ini mencaci maki agama kami dan juga Tuhan-Tuhan kami. Fa'aqtulahu, maka saya akan bunuh Muhammad. Nah, itu kata Umar kepada Nuaim, ya. Kemudian kata Nuaim, kamu jangan ngurus dulu Muhammad deh, ya. Jangan ngurus dulu Muhammad. Tuh pulang ke rumahmu. Emang kenapa? Lihat keluargamu, lihat adikmu, lihat iparmu, ya. Ternyata mereka sudah masuk Islam, ya, gitu. Umar kaget mendengar gitu, ya. Ketika Umar hendak membunuh Rasulullah, justru keluarganya sudah ada yang masuk Islam. Maka Umar nggak jadi datang, ya, tidak jadi datang untuk membunuh Nabi. Kemudian faraja'a Umaru amidan ila ukhtihi wa khotanihi. Umar kemudian pulang, ya, kembali untuk berjumpa dengan adiknya dan juga iparnya. Wa indahuma Khabbab bin al-Arab
ma'ahu sahifah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi di situ ada kalimat ma'ahu sahifah. Apa itu sahifah? Ya, sahifah itu bentuk tunggal, ya. Bentuk jamannya suhuf, ya. Jadi suhuf itu lembaran-lembaran. Jadi kalau ada kertas, ya, kemudian dia lembaran-lembaran kertas, itu namanya suhuf, ya. Tapi kalau sudah dibukukan, ya, dibukukan dalam bentuk yang tebal, maka itu nanti namanya kitab, ya, kitab. Ya, jadi kitab itu dari kata kataba. Kataba itu menulis, ya. Kalau kutiba berarti ditulis, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah dituliskan. Nah, kutiba, ya. Karena kalau diwajibkan, difardukan itu namanya furido atau wujiba, ya. Ini kutiba, ya, ditulis. Kenapa di ayat tentang saum, Bapak Ibu, ini sedikit melebar. Kenapa di ayat tentang saum itu menggunakan kata kutiba, ya. Tidak diwajibkan, wujiba, tidak furido, difardukan, tapi ditulis, ya. Menunjukkan bahwa perihal saum atau puasa, ya, saum, ya, saya lebih senang menyebutnya saum, itu sebetulnya memang bukan hanya syariat di zamannya Rasulullah SAW saja, ya. Syariat orang-orang yang sebelumnya pun pernah ada saum, ya. Makanya menggunakan kata kutiba, ditulis, artinya merangkai kalimat, merangkai huruf, ya, gitu. Nah, kita kembali ke sini. Umar kemudian pulang, ketemu dengan adiknya dan juga iparnya. Kemudian wa indahuma, di antara mereka itu ada Khabbab bin Al-Arab, ya, ma'ahu sahifah. Nah, dia sedang membawa sahifah, lembaran, ya. Fiha Toha, yang di dalam lembaran itu ada surat Toha, ya, surat Toha. Artinya sudah ada tertulis, ya. Yuqri'uhuma iyyaha falamma sami'u hissa Umar taghayyaba Khabbab fi mikhda'in lahum au fi ba'dil bait. Jadi ketika dibacakan surat Toha, ya, oleh Khabbab ini terdengar oleh Umar di luar, ya. Ketika mereka tahu bahwa Umar, ya, hendak masuk ke rumah mereka, akhirnya kemudian si sahifah, lembaran tadi itu kemudian disimpan di mikhda itu kamar, ya. Mikhda itu kamar, au fi ba'dil bait, ya, sebagai rumah yang maksudnya ruangan gitu, ya. Jadi di balik kamar disimpan, ya, si sahifah itu. Wa akhadat Fatimatu bintul Khattab as-sahifah faja'alatha tahta fakhidha. Nah, sedangkan sahifah yang ada di Fatimah, ya, binti Al-Khattab itu dia simpan di bawah fakhidha, ya, karena mungkin khawatir, ya, takut, ya, akhirnya kemudian dia simpan di bawah pahanya, ya, bawah pahanya. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, dari kisah, ya, dari kisah Umar ini menunjukkan bahwa lembaran, ya, lembaran Quran itu sudah tercatat ketika di periode Mekah, ya, ketika di periode Mekah. Nah, ketika di periode Madinah ini kemudian, ya, tadi ketika di periode Madinah kemudian Nabi membentuk tim, ya, tim yang khusus mereka menulis Al-Quran yang jumlahnya ada 65 orang, ya. Nah, di sini. Jadi kurang lebih jumlahnya ada 65 sahabat yang ditugaskan oleh Rasul untuk bertindak sebagai penulis wahyu.
Nah, maka kemudian Nabi SAW itu sering mendiktekan Al-Quran kepada tim pencatat wahyu. Ini ketika di periode Madinah. Ya, jadi Nabi suka manggil, ya, dipanggil Zaid bin Sabit, saya akan bacakan, silahkan kemudian tulis. Ya, dan kemudian juga ini dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain yang tadi jumlahnya sekitar 65. Ya, jadi Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kalau orang-orang orientalis mereka menuduh bahwa Quran itu sebetulnya adalah hasil inspirasi dari Muhammad, kemudian juga belum ada pembukuan atau penulisan di zaman Rasul masih hidup, gitu ya. Baru ada pembukuannya itu di zaman siapa, Pak? Ya, di zaman Utsman, ya. Belum lagi tuduhan mereka, ya, kenapa di zaman Utsman itu hanya di satu bahasakan, padahal Quran itu banyak bahasanya, kenapa hanya disatukan? Nah, mereka nuduh juga, ya, yang lain-lain terhadap Al-Quran ini. Maka tentu hadirin jamaah rahimakumullah, ya, justru secara sejarah, ya, secara teks, ilmu-ilmu kaitan dengan pembukuan Al-Quran, pencatatan Al-Quran itu sudah terjadi di zaman Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup. Ya, bahkan kita temukan di dalam riwayat Nabi SAW itu ketika bulan Ramadan, dan itu adalah Ramadan terakhir beliau, itu beliau 2 kali, ya, beliau store hafalan Quran kepada malaikat Jibril. Ya, artinya ketika Nabi masih hidup itu ayat-ayat Al-Quran sudah ada pembukuan. Ya, nah ini hadirin jamaah rahimakumullah terkait dengan pembukuan Al-Quran di zaman Rasulullah dan juga baik di periode Mekah ataupun di periode Madinah, ya. Dan tentu tuduhan-tuduhan kaum orientalis itu mereka tidak berdasar. Tuduhan mereka itu hanya lebih kepada bahasanya apa ya? Bukan sensi gitu ya. Tapi memang landasannya karena ketidaksukaan saja. Ya. Jadi mereka tidak suka, akhirnya mereka mencari-cari titik kelemahan terkait dengan Al-Quran, padahal Al-Quran ini adalah wahyu yang terjaga, ya, yang terjaga dari sejak dulu sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Ketika di zaman sekarang surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad, di zaman Nabi juga sama, ya. Dan surat Al-Ikhlas yang ayatnya seperti tadi itu bukan hanya di Indonesia. Kalau Bapak Ibu kemanapun, ke luar negeri, baca Al-Ikhlas pasti ayatnya sama. Ya, ada yang pernah ke Amerika? Ya, pernah dengar orang Amerika baca surat Al-Ikhlas? Ya begitu juga. Ya, tidak ada tambahan-tambahan yang lain. Ya, baik, itu sebagai kelanjutan dari bahasan kita terkait dengan ilmu ulumul Quran, ya, kaitan dengan sejarah pembukuan Al-Quran, ya. Walaupun nanti memang ada perbedaan-perbedaan dalam cara penulisan, ya. Di zaman Nabi, ya, di zaman sahabat itu belum ada tanda harokat itu, ya, tanda titik itu belum ada, ya. Tapi nanti berkembang kemudian supaya tidak bingung oleh generasi selanjutnya, kemudian ditambah tanda titik, ya. Titik 1 di bawah dinamakan ba, titik 2 di atas disebutnya ta, titik 3 di atas sa, itu untuk membedakan, ya, gitu. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan ini menjadi penguat bagi kita bahwa Al-Quran itu bukan inspirasi dari seorang nabi atau inspirasi dari seseorang yang bernama Muhammad, tapi Al-Quran adalah wahyu dari Allah, yang wahyu ini terjaga kemurniannya dari sejak dulu, sekarang, bahkan sampai hari kiamat, ya. Wallahu alam
bisawab. Itu saja Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, bahasan kita terkait dengan ulumul Quran pada kesempatan malam hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.